warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dari kelompok kami Rudi Artono, saya sendiri ada Jono Usman dan Muhammad Iqbal Hajiduan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi industri yang diampu oleh dosen Didi Dermawan STMT sebagai pengganti UAS. Kami berasal dari kelas Teknik Industri B5 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau. Materi yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini ialah komunikasi. Baiklah, langsung saja ke materi. Di sini yang pertama akan saya jelaskan pengertian dari komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi ini sangat penting karena adanya komunikasi maka seseorang bisa berhubungan atau berinteraksi dengan orang lain, bisa saling bertukar pikiran, bisa menambah wawasan dan lain-lain. Maka untuk membina hubungan kerja antar pegawai maupun antar atasan bawahan perlu membicarakan komunikasi secara lebih terperinci dalam menyalurkan solusi, ide, dan beberapa hal yang harus dibicarakan antara pegawai maupun atasan. Ada beberapa definisi yang dapat dijelaskan oleh beberapa ahli. Ada 3 ahli yang bisa mendefinisikan secara lengkap. Yang pertama itu ada Street dan Betty, yang kedua ada Theodorson dan Theodorson, yang ketiga Charles H. Foley. Menurut Street dan Betty, komunikasi adalah sesuatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem, baik dengan simbol, sinyal maupun perilaku atau tindakan. Yang kedua ya dari Theodorson, komunikasi sendiri adalah penyebaran informasi atau ide-ide, sikap dan emosi dari seseorang kepada yang lainnya, terutama melalui simbol-simbol. Yang ketiga yaitu ada dari Charles. Komunikasi menurutnya adalah suatu mekanisme hubungan antara manusia yang dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan dan membacanya melalui ruangan dan menyimpan dalam waktu. Jadi intinya komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau informasi dari suatu pihak ke pihak yang lain dengan tujuan tercapainya persepsi atau pengertian yang sama. Berarti dalam hal ini komunikasi dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting karena komunikasi adalah bagian dari organisasi itu sendiri. Oke, kita lanjut pembahasan yang kedua tentang unsur-unsur komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa unsur, yaitu ada 5 indikator. Yang pertama adalah komunikator, yang kedua penyampaian berita, yang ketiga berita-berita yang disampaikan, yang keempatnya komunikan, dan yang terakhir yang kelima adalah unsur komunikasi itu tersebut. Dan kita masuk yang pertama, komunikator, yaitu memberi berita yang dalam hal ini adalah orang yang berbicara, pengirim berita atau orang yang memberitakannya. Yang kedua, penyampaian berita. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara mengatakan, mengirim, dan menyiarkan seperti itu tadi. Berita-berita yang disampaikan atau pesan dapat dalam bentuk perintah, laporan, dan saran, biasanya dalam bentuk tulisan. Yang keempat, komunikan. Komunikan ini adalah orang yang dituju pihak dijawab atau para pengunjung, dengan kata lain orang yang menerima berita, tanggapan atau reaksi, respon dalam bentuk jawaban atau reaksi. Yang terakhir yaitu komunikasi tersebut. Penyampaian berita disampaikan dan dikomunikasikan dengan tanggapan atau reaksi yang benar-benar real, merupakan kesatuan yang utuh, bulat. Dalam arti apabila unsur tidak ada, maka komunikasi itu tidak akan terjadi. Dengan demikian masing-masing unsur saling berhubungan, ada keterkaitannya antara satu dengan yang lain. Jadi dengan demikian keberhasilan proses komunikasi ditentukan oleh semua unsur tersebut. Jika salah satunya saja tidak terpenuhi, maka komunikasi itu tidaklah lancar dalam suatu organisasi. Baiklah, itu yang dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Yunus Usman tentang penyaluran komunikasi dalam organisasi. Sekian dan terima kasih.
Baiklah, saya Jelisman akan melanjutkan pembahasan materi komunikasi dalam organisasi. Sekarang kita masuk ke penyaluran komunikasi dalam organisasi. Penyaluran komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi verbal. Terdiri atas komunikasi ke atas dan ke bawah sesuai rantai perintah. Komunikasi bawah dimulai dari manajemen puncak, kemudian mengalir ke bawah melalui tingkatan manajemen sampai ke karyawan serta personalia paling bawah. Maksud utama komunikasi ke bawah adalah untuk memberi pengarahan, informasi, instruksi, nasihat, dan penilaian kepada karyawan serta memberikan informasi kepada anggota organisasi tentang tujuan dan kebijakan organisasi. Berita-berita ke bawah dapat berbentuk tulisan maupun lisan dan biasanya disampaikan melalui memo, laporan, atau dokumen lainnya. Dapat disampaikan melalui sebuah pertemuan, rapat, dan percakapan serta melalui interaksi orang per orang atau kelompok ke kelompok. Fungsi utama komunikasi ke atas adalah mensuplai informasi kepada tingkatan manajemen atas tentang apa yang terjadi pada tingkatan bawah. Tipe komunikasi ini cukup mencakup laporan-laporan, periode, penjelasan, gagasan, dan permintaan untuk diberikan keputusan. Hal ini dapat dipandang sebagai data atau informasi umpan balik bagi manajemen atas. Bentuk-bentuk komunikasi seperti kebijaksanaan, intern, komunikasi formal, survei sikap, dewan manajemen karyawan, atau inspektor jenderal dirancang untuk memudahkan komunikasi ke atas ke manajemen puncak. Yang kedua yaitu komunikasi horizontal, yaitu komunikasi yang berlangsung di antara para anggota dalam kelompok kerja yang sama, di antara departemen-departemen pada tingkatan yang sama. Fungsi komunikasi horizontal ini adalah memperbaiki koordinasi tugas, upaya pemecahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan membina hubungan melalui kegiatan bersama. Yang ketiga yaitu komunikasi diagonal, merupakan komunikasi yang memotong secara menyelam diagonal rantai perintah organisasi. Hal ini sering terjadi sebagai hubungan departemen ini dan staf. Bahwa hubungan-hubungan yang ada antara personalia ini dan staf dapat berbeda-beda, yang akan membentuk beberapa komunikasi diagonal yang berbeda-beda pula. Sekarang kita masuk ke hambatan-hambatan dalam komunikasi organisasi. Yang pertama ada hambatan-hambatan organisasional. Dalam hambatan organisasional ini ada pula pembagiannya yang terdiri dari 3 hambatan, yaitu tingkat hierarki. Bila suatu organisasi tumbuh, strukturnya berkembang, akan menimbulkan berbagai masalah komunikasi. Karena berita harus melalui tingkatan tambahan yang memerlukan waktu lebih lama untuk mencapai tempat tujuan dan kecenderungan menjadi berkurang kecepatan. Berita yang mengalir
ke atas atau ke bawah tingkatan, organisasi akan melalui beberapa filter dengan persepsi, motif, kebutuhan, dan hubungannya sendiri. Yang kedua yaitu wewenang manajerial. Tanpa wewenang untuk membuat keputusan, tidak mungkin manajer dapat mencapai tujuan dengan efektif. Tetapi di lain pihak, pada kenyataannya bahwa seseorang yang mengendalikan orang lain juga menimbulkan hambatan-hambatan terhadap komunikasi. Banyak atasan merasa bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya menerima berbagai masalah, kondisi atau hasil yang dapat membuat mereka tampak lemah. Sebaliknya, banyak bawahan menghindari situasi di mana mereka harus mengungkapkan informasi yang dapat membuat mereka dalam kedudukan yang tidak menguntungkan. Sebagai hasilnya ada kesenjangan antara atasan dan bawahan. Yang ketiga yaitu spesialisasi. Meskipun spesialisasi pada prinsipnya adalah dasar organisasi, tapi juga menciptakan masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah komunikasi, di mana hal ini cenderung memisahkan orang-orang. Bahkan bila mereka bekerja saling berdekatan, perbedaan fungsi, kepentingan dan istilah-istilah pekerjaan dapat membuat orang-orang merasa bahwa mereka hidup dalam dunia yang berbeda. Akibatnya dapat menghalangi perasaan kemasyarakatan, membuat sulit memahami dan mendorong terjadinya kesalahan-kesalahan. Hambatan-hambatan kedua dalam komunikasi organisasi yaitu hambatan-hambatan antar pribadi. Berikut hambatan dalam proses komunikasi antar pribadi yaitu persepsi selektif. Persepsi adalah proses yang menyeluruh dengan di mana seseorang menseleksi, mengorganisasikan, dan mengartikan segala sesuatu lingkungannya. Segera setelah seseorang menerima sesuatu, akan mengorganisasikan menjadi berbagai tipe informasi yang berbeda. Dalam hal ini, pengalaman mengajarkan seseorang dengan reaksi tertentu. Bila seseorang mendengar suara kereta api, maka dia akan melihat kereta api. Seseorang karyawan akan menjadi definisi secara otomatis bila dipanggil atasannya. Dengan kata lain, mengharapkan seseorang untuk melihat atau mendengar kejadian, orang, objek atau situasi ini adalah sesuatu yang dia ingin lihat atau dengar. Hal ini disebut persepsi selektif. Manajer perlu memperhatikan 3 aspek berikut dengan persepsi selektif. Yang pertama adalah penerimaan akan menginterpretasikan berita berdasarkan pengalaman dana, bagaimana mereka telah belajar untuk menghadapi sesuatu. Yang kedua adalah penerima akan menginterpretasikan berita dengan cara menolak setiap perubahan karakteristik struktur kepribadian yang kuat. Berita yang bertentangan dengan keyakinan seseorang cenderung untuk ditolak. Yang ketiga yaitu penerimaan. Menerima akan cenderung mengelompokkan dan menyimpan karakteristik pengalaman mereka sehingga mereka dapat membuat pola-pola menyeluruh. Pelajaran bagi manajer untuk memahami sebanyak mungkin tentang kerangka kesukaan, kebutuhan, motif, tujuan, tingkat bahasa, dan stereotip dari penerima agar dapat mengkomunikasikan
pengertian secara efektif. Hambatan kedua antar pribadi yaitu status komunikator. Hambatan utama komunikasi lainnya adalah kecenderungan untuk menilai, mempertimbangkan dan membentuk pendapat atas karakteristik pengirim, terutama kredibilitasnya. Kredibilitas berdasarkan keahlian seseorang dalam bidang yang sedang dikomunikasikan dan tingkat kepercayaan seseorang bahwa orang tersebut akan mengkomunikasikan kebenaran. Manajer harus dipandang bawahan mereka sebagai orang terpercaya dan dapat dipercaya. Kalau tidak, usaha untuk memotivasi, mempengaruhi dan mengarahkan kegiatan bawahan akan sangat terhambat dari permulaan. Hambatan ketiga dari hambatan antar pribadi yaitu pada keadaan membela diri. Perasaan pembelaan diri pada penerima berita atau keduanya juga menimbulkan hambatan-hambatan komunikasi. Keadaan membela diri seseorang mengakibatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan pembicaraan tertentu, dan sebaliknya meningkatkan tingkat pembelaan di pihak lain. Jadi akan timbul reaksi rantai defensif. Keadaan ini membuat pendengar lebih berkonsentrasi pada apa yang akan dikatakan dan bukan pada apa yang sedang didengar. Sebagai contoh, bila seorang karyawan terancam akan kehilangan kedudukannya, maka dapat kehilangan kemampuan untuk mengartikan berita secara tepat dan memberi reaksi defensif atau agresif. Hambatan keempat dari hambatan antar pribadi yaitu pendengaran lemah. Manajer perlu belajar untuk mendengar secara efektif agar mampu mengatasi hambatan ini. Berbagai kebiasaan sehubungan dengan pendengaran lemah meliputi mendengar hanya permukaannya dengan sedikit perhatian apa yang sudah dikatakan. Memberikan pengaruh melalui baik perkataan atau tanda-tanda yang lain, menunjukkan tanda-tanda kejengkelan, kebosanan terhadap bahan pembicaraan, dan mendengar tidak aktif. Hambatan kelima dari hambatan antar pribadi yaitu ketidaktepatan penggunaan bahasa. Salah satu kesalahan terbesar yang dibuat dalam komunikasi adalah anggapan bahwa pengertian terletak dalam kata-kata yang digunakan. Sebagai contoh, perintah manajer untuk mengerjakan secepat mungkin bisa berarti 1 jam, 1 hari, 1 minggu. Di samping itu bahasa non-verbal yang tidak konsisten seperti nada suara, ekspresi wajah, dan sebagainya dapat menghambat komunikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu meningkatkan efektivitas komunikasi yang akan dilanjutkan oleh saudara kita Muhammad Iqbal Hasibuan. Saya Muhammad Iqbal Hasibuan akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh saudara kita Joni, dan langsung saja peningkatan efektivitas komunikasi. Berbagai penyebab timbulnya masalah-masalah komunikasi dan betapa sulitnya mencapai komunikasi efektif telah dibahas di atas. Sekarang akan dibicarakan berbagai cara dengan para manajer dapat meningkatkan efektivitas komunikasi.
Teknik-teknik ini pada dasarnya adalah cara-cara untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang disajikan sebelumnya. Yang pertama, kesadaran akan kebutuhan komunikasi efektif. Karena berbagai hambatan organisasional dan antar pribadi, komunikasi efektif tidak dapat dibiarkan begitu saja. Manajer harus memainkan peranan penting dalam proses komunikasi, di mana hanya dengan cara itu kemudian dapat diambil langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Pentingnya komunikasi menyebabkan banyak perusahaan besar menggunakan para ahli komunikasi. Para spesialis komunikasi ini membantu perbaikan komunikasi dengan bantuannya kepada para penyedia memecahkan masalah-masalah komunikasi internal. Penentuan strategi komunikasi perusahaan sehubungan dengan layout, penutupan pabrik atau relokasi dan terminasi, serta pengukuran kualitas kegiatan-kegiatan komunikasi melalui interview atau wawancara. Yang kedua, penggunaan umpan balik. Peralatan penting pengembangan komunikasi lainnya adalah menggunakan umpan balik berita-berita yang dikirim. Komunikasi dua arah ini memungkinkan proses komunikasi berjalan lebih efektif. Para manajer dapat melakukan paling sedikit dua hal untuk mendorong umpan balik dan menggunakan secara efektif. Manajer dapat menciptakan lingkungan yang mendorong umpan balik dan mendapatkan umpan balik melalui kegiatan mereka sendiri. Cara manajer berkomunikasi dengan para bawahannya dapat menentukan jumlah umpan balik yang akan mereka terima. Di samping itu, tipe komunikasi yang digunakan dan lingkungan komunikasi penting dalam penentuan umpan balik macam apa yang akan didapatkannya. Dalam hal ini, manajer perlu memainkan peranan aktif dalam pengadaan umpan balik tersebut. Apakah saudara mempunyai pertanyaan atau apakah ada yang belum saya jelaskan? Tetapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak mendorong timbulnya jawaban, sehingga pendekatan yang lebih langsung dapat dilakukan dengan mengatakan pekerjaan ini adalah penting. Sebab itu pahamilah benar setiap langkah laporan kepada saya apa yang akan saudara lakukan. Di lain pihak, para manajer perlu secara aktif mencari umpan balik. Manajer partisipasi dan komunikasi tatap muka merupakan cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi melalui penggunaan umpan balik. Nah, kita masuk ke dalam nomor 3, yaitu menjadi komunikator yang lebih efektif. Teknik-teknik yang jelek mengganggu banyak manajer, seperti halnya mengganggu hubungan mereka dengan para bawahannya di luar pekerjaan. Oleh karena itu, latihan-latihan dalam penulisan dan penyampaian berita secara lisan perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman simbol-simbol, penggunaan bahasa, mengutarakan yang tepat, dan kepekaan terhadap latar belakang penerima berita. Salah satu peralatan yang digunakan secara efektif oleh para psikolog dan orang-orang profesinya memerlukan pemahaman yang mendalam serta klien mereka, yaitu active listening atau aktif mendengarkan. Dapat dipergunakan untuk mengembangkan dimensi baru. Keterampilan manajemen para manajer. Prinsip dasar peralatan ini adalah menggunakan reflective statement atau pernyataan baik oleh pendengar. Bagaimanapun posisi kunci para manajer dalam proses komunikasi membuat kebutuhan mendesak bagi pengembangan diri untuk menjadi komunikator yang lebih efektif. Yang keempat, pedoman komunikasi yang baik. Amerika Management
Association atau AMA telah menyusun sejumlah prinsip-prinsip komunikasi yang disebut Den Commandment of Good Communication atau 10 pedoman komunikasi yang baik. Pedoman-pedoman ini disusun untuk meningkatkan efektivitas komunikasi organisasi. Secara ringkas adalah sebagai berikut. A. Yaitu cari kejelasan gagasan terlebih dahulu sebelum dikomunikasikan. Yang kedua atau B. Teliti tujuan sebenarnya setiap komunikasi. Yang ketiga atau C. Pertimbangan keadaan fisik dan manusia keseluruhan kapan saja komunikasi akan dilakukan. Yang keempat D. Konsultasikan dengan pihak-pihak lain bila perlu dalam perencanaan komunikasi. E. Perhatikan tekanan, nada dan ekspresi lainnya sesuai isi dasar berita selama berkomunikasi. F. Ambil kesempatan bila timbul untuk mendapatkan segala sesuatu yang membantu. G. Ikuti lebih lanjut komunikasi yang dilakukan. H. Perhatikan konsistensi komunikasi. I. Tindakan atau perbuatan harus mendorong komunikasi. Z. Jadilah pendengar yang baik. Berkomunikasi tidak hanya untuk dimengerti tetapi untuk mengerti. Prinsip-prinsip ini memberikan kepada para manajer pedoman untuk meningkatkan efektivitas komunikasi. Kita masuk ke dalam bab 3, yaitu penutup. Kesimpulan, komunikasi adalah saran untuk berhubungan. Terlebih dalam sebuah organisasi mencakup seluruh kegiatan apa yang telah direncanakan. Dan untuk melaksanakan rencana yang telah disusun perlu komunikasi yang baik agar apa yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Dalam organisasi terdapat bermacam-macam hambatan. Untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut diperlukan umpan balik agar tercipta iklim komunikasi dua arah. Saran, seorang manajer baiknya melakukan komunikasi dengan seluruh aspek dalam organisasinya tersebut agar tercipta lingkungan kerja yang baik. Hal tersebut dapat meningkatkan kualitas kerja sehingga pekerjaan dapat dikerjakan dengan baik. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.